Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel kita Bertani Mulia, Bertani Barokah, Bertani Bismillah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu diberikan kelancaran rezeki dan diberikan ketetapan keimanan sehingga kita masih bisa berkarya, beraktivitas sebagai amal soleh kita sehari-hari. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mempunyai bahan bertani untuk kita jadikan sebagai lahan usaha kita adalah Syngonium pink lokal, lebih tepatnya adalah pink flacket teman-teman semua. Untuk Syngonium pink flacket ini dulu ketika pertengahan pandemi termasuk tanaman yang ikut terkerek naik harganya, walaupun sebenarnya dia adalah tanaman yang sudah lama berada di Indonesia, artinya adalah tanaman jadul. Namun dengan kondisi naiknya permintaan masalah tanaman hias seperti pada pertengahan pandemi kemarin, maka harganya pun ikut terkerek naik. Pada kira-kira awal tahun 2021 saya membelinya dengan size sedang, itu di harga masih 100.000 teman-teman semua ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk saat ini harga di tingkat petani kira-kira sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 untuk 2-3 daun baru ya teman-teman semua. Jadi untuk pink flacket ini seperti halnya Syngonium yang lain, dia mempunyai karakter pertumbuhan vertikal ya. Pertumbuhannya vertikal, mempunyai corak pink lokal yang flacket, artinya ada bercak-bercak hijau yang menghiasi pinknya sehingga dikatakan sebagaimana namanya adalah pink flacket. Seperti itu teman-teman semua ya. Jadi bukan pink yang bersih, namun dengan corak-corak seperti ini maka akan memberikan karakter tersendiri sehingga masuk ke dalam benak para penggemar atau konsumen tanaman hias. Nah, pada kesempatan saat ini untuk masalah harga teman-teman ya, untuk saat ini di tingkat petani sekitar 5.000 sampai dengan 10.000, di tingkat konsumen sekitar 10 sampai dengan 50.000. Harga sangat relatif teman-teman semua, tergantung di mana tempatnya dan kapan serta bagaimana kondisi wujud dari tanamannya itu sendiri. Walaupun dia ini mempunyai karakter pertumbuhan seperti halnya Syngonium yang lain, dia pertumbuhannya cenderung vertikal, dia bisa dipaksa untuk pertumbuhan yang ke samping atau vertikal, yang horizontal. Jadi untuk pertumbuhan ke atasnya kita hambat ya dengan sering memotong sulur-sulur yang ke atas, sering dipotong saja sehingga dia terpaksa untuk titik pertumbuhannya cenderung nanti melebar ke samping begitu teman-teman. Nah ini sudah untuk masalah harga-harga ekonomis sudah saatnya ini bisa kita jadikan sebagai bahan cacahan indukan ya teman-teman ya, untuk segera bisa menjadi perputaran berikutnya. Walaupun dengan harga yang murah, tetapi ketika stok kita banyak, insya Allah kita tetap bisa memperoleh keuntungan dari situ. Seperti itu teman-teman semua ya. Langsung saja ini saya akan mencacahnya untuk menjadi beberapa tanaman baru. Langsung kita potong sulurnya langsung paling bawah ya. Jadi ketika tumbuh daun pertama oleh sulur, nah itu langsung kita pangkas dengan harapan yang pertama kita memperoleh perputaran yang lebih cepat. Harapannya kalau perputaran tanaman stoknya lebih cepat, maka cash flow kita sebagai petani juga akan lebih cepat. Kemudian kita akan memperoleh tampilan untuk induk yang paling bawah ini ya teman-teman semua. Kalau kita sering melakukan penyetakan seperti ini, harapannya dia akan tumbuh melebar. Nah, sebagai contoh teman-temannya, sebelum kita lebih lanjut, ini saya ada contoh hampir mirip sebenarnya. Ini sebenarnya adalah Syngonium
pink ya, bukan pink flecket, tetapi dia mempunyai kesamaan masalah karakter. Jadi ini salah satu contoh yang saya sering sekali untuk memotong sulur yang ke atas sehingga dia bisa tampil rumpun seperti ini. Ketika muncul sulur seperti ini, langsung biasanya saya akan potong dan saya jadikan sebagai bahan bertani untuk menjadi tanaman baru. Jangan beri kesempatan dia untuk berkembang sulurnya ke atas sehingga dia akan tumbuh, titik pertumbuhannya akan menyamping, muncul anakan-anakan baru di sekitar tanaman utama, kira-kira seperti itu. Jadi kita menghambaknya dengan cara sesering mungkin memotong sulur yang ke atas. Tetapi tidak semua jenis Syngonium bisa kita perlakukan seperti ini teman-teman. Untuk Syngonium tertentu bisa kita coba teman-teman. Untuk pink-pink lokal seperti ini biasanya akan manjur seperti itu sehingga kita bisa membentuk tampilan yang rimbun seperti ini. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kita langsung lakukan kegiatan menyetek tadi, kita teruskan. Untuk pink flecket ini karena memang sudah tanaman pink yang sangat lama di Indonesia, Syngonium pink yang sudah sangat lama di Indonesia, dia relatif stabil dalam mengikuti kondisi ataupun ekosistem, bukan ekosistem ya, maksudnya sudah beradaptasi dengan habitat di Indonesia, sehingga walaupun tanpa akar seperti ini pun insya Allah dia akan cenderung lebih bisa bertahan dan hidup teman-teman. Jadi tidak masalah, tanpa akar angin pun dia bisa kita setek. Kira-kira seperti itu teman-teman semua ya. Karena tanaman ini untuk saat ini harga relatif sangat murah, maka saya menggunakan bahan untuk bertaninya pun yang relatif menyesuaikan dengan harga teman-teman. Jadi kalau harganya cenderung murah, maka kita pun menggunakan cukup dengan polybag seperti ini, karena memang nanti kita menjualnya pun akan relatif lebih murah karena kita menjual di tingkat harga petani. Untuk medianya pun juga seperti biasanya, saya hanya menggunakan sekam lapuk, sekam mentah yang sudah lapuk, tanpa saya campur dengan apapun karena pertumbuhannya cukup mudah. Saya menggunakan polybag ukuran 5x10 karena nanti kebiasaan di tempat saya menjualnya pun dengan polybag ukuran seperti ini teman-teman. Kecuali untuk toko-toko online saya seperti di Shopee dan Tokopedia, itu saya kadang ada request menggunakan pot sehingga pengirimannya pun kita ganti dengan pot. Tetapi untuk dasar ketika kita menanam, kita selalu hanya menggunakan polybag seperti ini teman-teman. Selain hemat, juga untuk menyesuaikan kondisi tanaman yang memang relatif lebih kecil sehingga lebih efektif dan efisien di dalam bertani, dalam pertumbuhannya. Kita setek satu daun seperti ini, satu ruas seperti ini.
cukup sebagai sampelnya teman-teman semua ya. Saya cukupkan ini dulu sebagai sampel saja supaya tidak memperpanjang durasi video pada saat ini. Nah, dari satu indukan yang kira-kira dia juga hasil stek, ketika indukan tadi sudah berusia 3 bulan, maka dia akan cenderung lebih cepat untuk mengeluarkan sulurnya, apalagi kalau yang kita stek itu adalah bahan-bahan daun yang sudah besar teman-teman semua, batangnya sudah besar, jadi dia cenderung cepat untuk mengeluarkan sulur. Dari indukan yang seperti ini usia 3 bulan sudah bisa kita jadikan sebagai bahan indukan, tidak usah lama-lama karena memang kita membutuhkan perputaran atau cash flow yang lebih cepat. Nah, dari satu indukan ini ya, kita akan memperoleh kira-kira 3 sampai dengan 5 tanaman individu baru yang apabila kita jual di tingkat petani biasanya adalah borongan atau biasa disebut pembelian secara lot semua ya. Kira-kira kalau saya mempunyai stok 100 polybag, maka 100 itu harus diambil semua dengan harga kira-kira 5 ribuan, tetapi harus diambil semua. Kalau kita eceran maka bisa lebih dari itu, kira-kira bisa sampai 7.000, 7,5 ya, tergantung negosiasinya nanti. Dan kalau eceran 1, 2 atau tidak lebih dari 5, biasanya kita tetap menjualnya di angka 10.000 rupiah teman-teman. Nah, jadi masih sangat menguntungkan untuk bertani Syngonium seperti ini, karena memang secara tampilan warna-warna pink seperti ini untuk konsumen pemula pecinta tanaman akan lebih menarik ya, sebagai bahan pembelajaran dengan harga yang murah. Warnanya pun tidak kalah menarik dengan tanaman-tanaman Syngonium yang masih mahal seperti Pink Perfection dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu teman-teman semua, masih sangat menguntungkan bukan? Dan ini sangat mudah, nanti ketika usianya sudah 2 bulan 3 bulan dia sudah mengeluarkan akar, kemudian sudah bertambah 1-2 daun ya. Kira-kira contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini sudah bisa kita segera jadikan uang, sehingga perputaran di kebun kita juga semakin bagus harapannya, dan tingkat kesejahteraan kita sebagai petani juga akan semakin baik. Harapan dan doa seperti itu teman-teman semua ya. Ini tinggal kita siram sampai jenuh, terus kemudian kita taruh di tempat yang teduh. Ketika sudah menginjak 1 atau 2 minggu, kita bisa menaruhnya di tempat dengan intensitas cahaya yang lebih banyak teman-teman semua ya, untuk memacu pertumbuhan daun supaya dia segera memperoleh asupan sinar matahari untuk berfotosintesis. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ini satu bahan. Untuk selanjutnya Syngonium yang lain akan saya bahas di kesempatan video yang lain. Kira-kira seperti itu teman-teman semua, semoga bermanfaat. Ada kurang dan hilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.